Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang anti korupsi. Apa sih anti korupsi? Menurut KBBI, anti korupsi berarti sikap yang melawan atau menentang tindakan korupsi, baik melawan individu, kelompok maupun pemerintahan. Kemudian, apa aja nilai-nilai anti korupsi itu? Yang pertama yaitu jujur. Jujur berarti membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang atau berbohong. Kemudian mandiri. Mandiri berarti tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin yaitu pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan, tidak akan terjumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara mudah. Kemudian tanggung jawab. Dengan kesadaran seperti ini, maka seseorang tidak akan tergelincir dalam korupsi. Nah, yang paling penting yaitu kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, ketabahan, keteguhan, dan lain-lain. Kemudian ada sederhana. Sederhana yaitu pribadi yang berintegritas tinggi, adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhan yang semestinya tanpa adanya berlebih-lebihan. Kemudian berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengaku kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Selanjutnya adil. Adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Nah, yang terakhir yaitu peduli. Peduli berarti pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia berusaha untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Selain nilai-nilai tersebut, juga ada prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kemudian, transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Kemudian ada kewajaran. Kewajaran atau fairness dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Kemudian ada kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kontrol kebijakan, merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua korupsi. Nah, alangkah baiknya kita menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi itu sejak dini. Maka kita sebagai mahasiswa, yaitu agent of change, seharusnya menerapkan kebijakan ini untuk generasi pemuda bangsa yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sejarah korupsi di Indonesia. Pada era sebelum kemerdekaan, korupsi disebabkan oleh perebutan kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Kita dapat menyimak bagaimana korupsi terjadi pada kekuasaan di Kerajaan Singosari, Demak, Banten, dan Majapahit. Kemudian, dalam kalangan elit kerajaan tersebut, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai, dan tidak suka menerima kritik dan saran. Kritik dan saran yang disampaikan di muka umum lebih dipandang sebagai tantangan atau perlawanan terhadap kekuasaannya. Oleh karena itu, budaya kekuasaan di Nusantara, khususnya di Jawa, cenderung otoriter.
Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Kemudian di era pasca kemerdekaan di bawah kepemimpinan I.R. Soekarno sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi Paran dan Operasi Budi. Namun ternyata pemerintahan pada waktu itu setengah mati menjalankannya. Tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Dalam kurun waktu 3 bulan, sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah. Jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu tertentu, karena dianggap mengganggu prestise Presiden. Selang beberapa hari kemudian, Subandrio mengumumkan pembubaran peran atau Operasi Budi. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Kemudian di era Orde Lama, antara tahun 1951 sampai 1956, korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mohtar Lubis dan Rasihan Anwar. Pemberitaan dengan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian diberedar. Kasus 14 Agustus 1956 adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, di mana atas intervensi PM Ali Sastro Amitjoyo, Ruslan Abdul Ghani, sang militer luar negeri, gagal ditangkap oleh polisi militer. Kemudian pada era Orde Baru, Undang-Undang Anti Korupsi memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Presiden Soeharto pernah membuat kebijakan anti korupsi tentang penyelenggara negara yang bersih. Tapi karena kuatnya dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tak adanya restu politik, program ini kurang efektif membasmi koruptor, apalagi mereka yang berada di posisi strategis. Korupsi dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategi. Hal inilah yang membuat pemberantasan korupsi justru menjadi tumpul. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang ganas. Nah, itulah sejarah korupsi di Indonesia. Untuk kasus-kasusnya, kalian dapat melihat di internet banyak kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, dan ada juga yang belum terselesaikan ataupun juga terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.